Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jambat Studio. Video kali ini sebenarnya pengulangan ya. Karena dulu saya sudah pernah bikin tutorial seperti ini, tapi kurang jelas. Jadi ada yang saya lupa. Jadi saya mencoba ulang. Mudah-mudahan membantu. Video kali ini saya mau membahas bagaimana caranya memotong gamis yang kepanjangan supaya bawahnya rata. Jadi cara digantung seperti ini. Saya tunjukkan langsung ya. Oke, saya balik dahulu teman-teman. Jadi kenapa harus digantung? Nah, sebab di bagian bawah ini suka ada karena nggak rata seperti ini teman-teman. Nah, ini bagian belakang, ini depannya itu nggak rata. Kalau kita letakkan di bawah, nanti dia itu kita juga susah memotongnya, nanti nggak rata. Maka cara terbaiknya adalah dengan cara digantung seperti ini, menggunakan hanger atau gantungan baju seperti ini. Saya balik lagi posisinya. Oke, saya balik posisinya ya. Ini bagian depan. Sesuaikan saja dengan tanda kita akan memotong. Jadi panjang baju yang dikehendaki adalah seperti ini. Jadi ini ada tanda pentul apa? Ini pentul ini pakai kapur. Saya akan potong serata itu. Jadi potongnya sambil digantung teman-teman. Saya lebihkan sedikit untuk kampuhnya, untuk lipatan nantinya. Karena dengan cara seperti ini nanti hasil bajunya itu rata dipakainya. Oke. Setelah dipotong kita pastikan tidak ada panjang kanan dan kiri ya, atau dingdek. Kalau ada kita potong lagi sedikit. Boleh ya. Ini ada belakangnya juga belum kepotong. Nah, jadi saya tunjukkan ini adalah sisa potongannya teman-teman. Maka sisa potongannya itu beda-beda. Ini ada yang kecil, ada yang lebar. Sebab memang ini kainnya itu apa? Bajunya tidak rata. Nah, setelah dipastikan potongannya itu antara kanan dan kiri simetri, tidak ada yang dingdek sebelah ya. Maka selanjutnya adalah tahapan kita letakkan di lantai teman-teman untuk merapikan potongan bawahnya. Kalau dulu saya tidak jelaskan seperti ini. Jadi setelah dipotong digantung harus direntangkan di lantai. Kenapa? Kalau kita memotong merapikan sambil digantung agak susah. Tapi setelah diletakkan di lantai, nanti ada bagian tertentu yang ternyata itu memang pasti nanti ada yang potongannya menceng-menceng atau gimana ya. Nah, ya seperti ini. Ini kita langsamkan. Kalau ada yang ini, kalau yang kira-kira udah bagus nggak usah. Tapi kalau yang belum, supaya rata, sambil kita cek. Nah, ini kan potongannya ini nggak rata nih kan, seperti ini. Maka solusinya adalah memotongnya sambil diletakkan di lantai seperti itu. Nah, baru nanti setelah ini kita lipat atau boleh diobras, atau setelah ini selanjutnya seperti biasa. Nah, seperti ini kan. Ini kalau digantung nggak kelihatan rata apa enggak ya. Kalau ini kan kelihatan di lantai. Prinsip pertama adalah digantung itu tujuannya supaya tidak dingdek atau tidak panjang sebelah kanan dan kiri, depan belakang ya. Nah, diletakkan di lantai itu tujuannya supaya langsam, nggak kasar potongannya gitu. Seperti itu. Sebenarnya untuk bagian di lantai ini kalau teman-teman sudah mahir nggak perlu ya, misalkan ini langsung dipotong pada saat di bagian obras. Kalau yang punya mesin obras tadi ada pemotongnya juga, itu bisa dilangsamkan di situ. Oke, saya rasa cukup, tinggal saya obras dan saya lipat. Selanjutnya saya jahit teman-teman. Jadi saya lipatnya 1 cm saja karena ini udah diobras. Oke. Cara menjahit seperti ini memang terlihat gampang. Coba teman-teman perhatikan saya.
ya. Nah seperti ini. Tapi sebenarnya ini tangan saya itu yang bagian kiri ini menarik bagian bawah teman-teman, dan bagian tangan kanan saya jempol ini jempol ini ya, jempol jari manis ini mengatur kemudian menyeimbangkan, dan ini menahan supaya dia itu lebarnya tetap 1 cm. Jadi ada kombinasi beberapa ini ya, pokoknya gitulah. Terus jahit sampai selesai. Kalau teman-teman suka lebar nggak apa-apa, kecil juga nggak apa-apa, tapi biasanya kalau ini kan sebenarnya potongannya melingkar, kalau terlalu lebar nanti rawan melintir teman-teman, agak susah. Semakin kecil dia hasilnya semakin bagus, maksudnya lipetan ini ya semakin kecil ya, itu nanti nggak melintir. Jadi kalau teman-teman melipat kecil menggunakan sepatu lipat ya tentu saja ini tidak perlu diobras ya. Setelah dipotong diratakan langsung saja dilipat seperti biasa ya. Untuk cara melipat menggunakan sepatu klim saya sudah ada ya, silahkan, saya sudah beberapa kali upload caranya. Nah jadi seperti ini teman-teman ya hasilnya ya. Bawahnya rata antara kanan dan kiri, depan dan belakangnya ya, hasilnya seperti itu. Saya rasa cukup teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jumpa lagi dengan Jamal Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.